futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Di awal datangnya Ramadan, pintu-pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka tertutup sekuat-kuatnya. Coba lihat jamaah, untuk Ramadan Allah persiapkan kita kebaikan, kemuliaan besar, rahmat yang tiada tandingannya. Karena itu, salah-salah betul hidup kita kalau kita tidak manfaatkan Ramadan ini. Jadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Mari kita mengupayakan agar supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Ingat jamaah, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu ajal, kapan nyawa kita dijemput. Karena itu, setiap ada kesempatan, apalagi berjumpa Ramadan, tangkap betul kesempatan itu. Manfaatkan betul kesempatan itu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Sebab rugi besar kalau Ramadan kita lewati. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang sahabat Nabi. Satu duluan meninggal. Keduanya sama-sama Islamnya, sama-sama hebatnya beribadah, sama-sama dalam kebaikan, berperang di jalan Allah sama-sama. Tapi satu duluan meninggal. Meninggalnya yang pertama ini di jihad fisabilillah. Wah, itu pahala besar itu. Tidak ada yang bisa samahi. Terus yang kedua, nanti meninggal 1 tahun setelahnya. Di mana? Di tempat tidur, ji. Meninggal biasa, ji. Tetapi jamaah, sahabat Abu Talhah bermimpi melihat orang yang meninggal terakhir lebih dahulu masuk surga daripada yang meninggal pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat hebat pahalanya itu. Maka sahabat ini langsung pagi-pagi datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan mimpinya. Bertanya, kenapa bisa? Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena rasa rumah ngasih kali. Coba lihat. Selisih 1 Ramadan. Dan berapa banyak rakaat itu 1 tahun? Lihat jamaah, selisih 1 Ramadan itu, selisihnya bisa seperti langit dan bumi. Makanya, kesempatan berjumpa Ramadan, kesempatan terbesar dalam hidup. Kesempatan termulia dalam hidup. Manfaatkan. Gunakan betul. Jadilah hamba Allah yang paling ikhlas di bulan Ramadan. Jadilah
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cinta kepada Nabi di bulan Ramadan, sehingga betul-betul ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah muslimin yang terbaik di bulan Ramadan, maka insyaallah taala kita akan menjadi hamba Allah subhanahu wa taala yang termulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama bilang Ramadan itu ibaratnya hujan sudah yang dinantikan oleh petani. Petani mau menanam, tidak ada hujan, kering. Mereka nantikan hujan. Kalau hujan, bahagia sudah. Allah sami tahu, alhamdulillah. Para ulama bilang hujan yang turun itu, lihat, angin kencangnya itu bulan Rajab. Awan-awannya berkumpul mulai menghitam, itu bulan Sya'ban, bulan ini. Ramadan, bulan turunnya hujan. Artinya apa? Ini perumpamaan lain. Artinya apa? Mau masuk Ramadan, harus lewati dulu. Masuk Ramadan, harus lewati dulu kondisi-kondisi persiapan turunnya hujan. Ulama lain kasih perumpamaan begini. Bulan Rajab, ini sekarang Sya'ban, sebelumnya Rajab. Bulan Rajab itu bulannya orang menanam. Persiapkan benih, mulai membajak, masukkan air dan seterusnya. Setelah saya ditanam, bulan Sya'ban, bulan pemeliharaan, dipelihara, dipupuk, disiangi, diangkat gulmanya, disirami, dan seterusnya sampai keluar. Bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi Ramadan itu panen. Jangan nanti masuk Ramadan baru mulai. Akhirnya selesai Ramadan, tidak sempat panen besar, dicepat-cepat, dikarbetki. Jadi gimana nih? Nah, kita mau selesai Sya'ban ini. Jadi apa persiapannya? Semua perumpamaan tadi itu memahamkan bahwa kalau mau panen besar bulan Ramadan, mulai di bulan Rajab, latihan berpuasa. Di bulan Sya'ban, perhebat puasanya. Sehingga masuk Ramadan, itu bukan orang baru berpuasa. Tapi ini bulan Sya'ban, orang yang boleh besok. Masih ada 3 hari untuk bersiap, untuk berbekal, untuk bersungguh-sungguh, supaya masuk Ramadan jemaah kita tidak meraih pahala besar, kemuliaan besar. Karena itu persiapan pertama masuk Ramadan adalah perbanyak taubat dan istighfar. Perbanyak taubat, istighfar. Kenapa? Sebab Ramadan dari sekian banyak keutamaannya, taubat, ampunan itu yang paling tuan-tuan. Kalau kita tidak dapat ampunan bulan Ramadan, ayo silakan yang turun. Harus betul-betul dapat ampunan. Mulai perbanyak taubat, astagfirullah.
kehausan. Saking hausnya itu anjing, panas sudah yang dia jilat-jilat. Maka bah, si wanita yang bersini ini muncul sifat kasih sayangnya. Kodong kemasian. Turun ke sumur. Dia buka sepatunya, na isi, na gigit, supaya bisa manjat. Setelah itu dia kasih minum. Coba lihat. Air minum bukan dia yang punya sumur. Yang dia kasih minum binatang, anjing lagi. Tapi lihat hasilnya apa? Diampuni dosa zinanya. Tanya kenapa? Ternyata suka minum.
pas-pasan. Mau keluar beli minuman. Tapi di tengah jalan, dia melihat anjing atau kucing kelaparan, kedinginan, muncul sifat kasih sayangnya kodong. Tapi aneh jadi kalengkuan ini mau minum ini. Ternyata jamaah kecintaannya terhadap mau minum terkalahkan dengan sifat kasih sayangnya itu. Dia pakai uang itu beli susu. Masih minum ini. Tutup-tutupilah juga. Setelah itu tidur dia. Besoknya apa? Tidak ada lagi keinginan mau minum. Tidak ada lagi keinginan. Dia cabut itu. Karena sedekah itu. Mau dapat ampunan jamaah, perbanyak sedekah. Terakhir, mau hebat Ramadan kita jamaah, mau indah Ramadan kita, maka apa? Persiapkan niat dalam semua ibadah kita. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Harus persiapkan ilmunya. Harapkan pujian Allah. Kita cari apa dengan puasa? Murnikan, mengharapkan ampunannya, mengharapkan keridaannya, masuk surganya, harapkan rahmatnya, dan seterusnya. Perhebat niat itu. Agar supaya apa? Maksimal pencapaiannya. Dan terakhir adalah mau jadi orang paling hebat berada di bulan Ramadan, maka miliki satu ini. Jadi orang yang paling hebat doanya. Sebab orang yang dipanggil masuk Ramadan itu jamaah, artinya hakikatnya adalah dipanggil masuk untuk berdoa. Jadi kalau orang masuk Ramadan kemudian tidak pintar berdoa, aisyah memang tahun doa. Itu seperti orang disuruh masuk ke gudang harta, semua ada di situ, emas, perak, semuanya ada harta di situ. Tapi dia masuk tidak bawa kantong, tidak bawa tempat, tidak bawa, dia masuk kayak takjub. Porenya nih, banyaknya nih, banyaknya. Habis kesempatan, tidak ada yang dia bawa. Harus punya doa. Doa itu yang mengumpul harta itu. Yang mengumpul harta itu. Ayo minimal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta sejujur-jujurnya itu doa itu. Maka semuanya sudah masuk di situ. Apalagi? Ayo jangan lupa doa yang pasti diterima setiap kita baca. Doa suratul Fatihah. Ihdina, beri kami hidayah ya Allah di atas jalannya lurus, jalannya orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Itu pasti diterima. Jangan lupa doa orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani saghira. Itu teknik kita lah sih puna teknik apa lagi jo. Sebab itu kita sama orang tua itu tidak bisa, tidak ada kita kalau tanpa orang tua. Doakan mereka hidup, apalagi kalau sudah meninggal. Wih, bahagianya itu orang tua doanya, apalagi di bulan Ramadan. Wih, baru di bulan Ramadan mungkin tidak ditahu berapa banyak, pokoknya sebanyak-banyaknya. Siang dan malamnya Ramadan jamaah adalah pengabulan dosa, pengabulan doa. Siang malamnya Ramadan itu terkabulkan doa. Perbanyak doa itu. Rabbighfirli wali walidayya. Wah, luar biasa. Tapi mau lebih hebat, ikutkan semua orang beriman. Misalnya, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka itu jamaah tidak ada yang bisa kalahkan sudah. Ini yang menjadi akhir pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa mempersiapkan ampunan, istighfar kita dengan sehebat-hebatnya, memaksimalkannya di bulan Ramadan, dan masuk dengan apa? Ilmu dan keimanan serta kesiapan niat, serta masuk dengan apa? Doa-doa pamungkas, doa-doa maksimal untuk kita harapkan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa da'watan mustajabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbitna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dosa.
Tabe, sebelum engkau selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nang kasih makumpul manang dek disedingi detuk sisi ulang. Budi? Iya, alhamdulillah. Dek engkana dek gagal masalah nah. Engkamu apa? Iya. Justru tahu bermasalah tuh naku dek gagal masalah nah. Iya Pak Munir. Justru yang bermasalah itu kalau tidak ada masalah. Iya. Aku dek naga kemasalaan elok cuma. Jadi ibu bapak sekalian, engka elokku pelaturi diskusi kacek dek. Insyaallah dek na diset dingis kurang lebih 100 hari mungkin. Nak melampai sungai tak malang insyaallah siruntiki ulun rumalang. Iya. Jadi rencananya engka Dr. Rokta akan memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, nalawi ro dek itu kapal di. Iya, dek. Enggak, makasih nak orang kali supaya pasti cocok betul tak tau. Iya, jadi usulannya ro Dr. Rokta rencananya itu pekan depan. Minggu depan masuk nah soaha. Iya, minggu depan. Ele. Boleh dek tu di sengi na lu di paresa. Iya. Siapa tahu naitai tensi darata. Nah, nasi kedai 10 mi pala si ratu. Oh, matanan ni tau Ninjak na dolo ya rosso Artinya dek mana maita. Insyaallah ele. Dek mah. Kira-kira engka dek nelok macuek pemeriksaan tal 5 minyak. Terpaksa dipain minyak enak tuh. Lebih 5 liter di waselek nadi. Oh, narapi nih kah? Loh. Jadi bagaimana itu Pak Munir? Ya? Jadi bagaimana Bu? Bagusnya? Kalau minggu berikutnya mah Ibu. Ini tanggal 1, 8, tanggal 15 kapan? Kayaknya. Enggak ya kalau 2 pekan setelahnya Bu. Iya, karena itu Pak Dokter usulan dek gak Pak Dokter. Jadi rencananya itu pekan depan, tapi aku memang May galok lo kamatanang. Kalau 2 pekan berikutnya, dia nagagamatana Bu. dek na ya.
penuh nih di. Iya, ya insyaallah di. Kan Ustaz ya. Ya. Itu di, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tabe insyaallah kalau pembahasan sholat sudah tuntas, elok sikit matama pembahasan puasa. Iya. Sebenarnya naku direken-rekengi waktu na ya bika dua meni naruntuk ki mapuasa, tapi mudah-mudahan pura dia lau ke Ustaz saya makada. Jadi kalau Ustaz engkau jadwalnya ini kan kita acara di sini pekan pertama hari Ahad, toh? Nah, jadi ada rencana kalau Ustaz boleh sapari dakwah di Wajo atau Sengkang pekan keempat lepan kue karena pembahasan puasa minimal 3 kali pengajian. Iya, natuntas. Iya. Siapa tahu purana rampe Ustaz banyak orang sholat tapi tidak sah sholatnya mata tahun sumpah aja. Iya, sama juga puasa. Dikhawatirkan kita puasa mata tahun tidak terima. Bu, sekedar ujian. Dikasih aja di 10 aku malah ujian naik Bu. Kalau ambil air wudhu orang kan sudah lewat pembahasan wudhu di berapa kali diusap kepala Bu. Ya roh purana rampe Ustaz ya rona purana sampai kaki Ustaz berapa kali dia kepala? Ya. Ada bilang 3 kali. Ini Tante Saga 1. Ada yang lain? Nggak ada yang 2. Jadi 1. Ini 3. Oh, berapa Ustaz? 1 di Ustaz di? Sesuai materi 1. Bisa dikasih minyak sebentar Ustaz. Ustaz elok perhati. Ya, mungkin begitu di, Budi. Jadi mudah-mudahan jadi usulannya ibu-ibu pekan kedua ya untuk pemirsa itu. Sekarang kita masuk pembahasan masih sholat Ustaz. Ya? Belum. Oh belum? Ya. Oh ya masih wudhu ya? Oke. Untuk mempersingkat waktu kita persilakan pada Ustaz. Pada masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Ya, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah mengatakan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Ya, karena banyak sekali memang nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang kita lupakan. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadari ternyata itu nikmat besar. Ya, karena selama ini kalau kita berbicara nikmat, biasanya yang kita ingat itu apa? Doi. Ya, doi, waramparang. Itu yang kita anggap nikmat. Selain daripada itu, kayaknya bukan nikmat.
Ya kan? Padahal nikmat Allah banyak sekali.